Oke, karena lagi rame yang bahas soal penalti karena K-Max sudah berada di ambang-ambang kena race ban, dan banyak sekali fans yang ngerasa dia layak kena race ban setelah insiden dia dengan Checo di Monaco Grand Prix kemarin. Kayaknya pas juga nih kalau gue kembali menjadi bapak dosen tercinta dan membahas soal jenis-jenis penalti yang ada di F1 di kelas belajar F1 hari ini. Karena ini juga merupakan salah satu aspek penting dalam F1 dan kalian para fans baru juga menurut gue harus tahu juga gitu. Jadi tanpa basa-basi, langsung saja mari kita mulai kelas hari ini, yaitu jenis-jenis penalti yang ada di F1. Sebelumnya sorry banget ya kalau bapak dosen tercinta ini baru bisa kelas lagi sekarang karena rada sibuk gue sama kerjaan lain, dan jadwal upload gue juga lumayan padat apalagi back to back race week kemarin ya. Jadi bingung mau taruh di video ntar di jadwal di mana gitu ya. Nah, karena minggu ini no race week, jadi langsung aja gasken dah gue adain lagi kelasnya hari ini. Jadi topik pembahasan kita hari ini ialah penalti. Dan kalau kalian nonton bola, penalti itu mungkin merupakan hal yang asik ya jika tim yang kalian dukung yang dapet. Cuman kalau di F1 atau dunia balapan secara umum, penalti itu merupakan hal yang sangat dihindari oleh pembalap dan tim. Kenapa gitu, Bang? Ya karena penalti kalau di dunia balapan itu merupakan semacam hukuman apabila pembalap melanggar sebuah peraturan yang ada. Kayak nabrak pembalap lain, ngebut di kondisi yellow flag atau safety car, dan masih banyak lagi. Jadi ibarat kayak kalian ngelanggar tata tertib sekolah aja, habis itu kalian kena hukuman ya kan? Nah itulah penalti. Kalau gue dulu pas SMA hukumannya itu minus poin. Nah anggap aja minus poin atau hukumannya itu adalah penalti kalau di F1 atau balapan secara umum. Oke, sampai sini clear ya penjelasan umum mengenai penalti. Jadi intinya penalti sama dengan hukuman. Nah sama kayak hukuman, penalti pun juga ada jenis-jenisnya di F1. Dan yang paling common itu, atau paling biasa sering kita lihat ialah penalti waktu atau time penalty. Nah, penalti waktu itu apa, Bang? Jadi, penalti waktu ialah jenis penalti di mana nanti saat balapan itu selesai, pembalap akan ditambah waktunya sesuai dengan jenis penalti time-nya. Jadi, jenis time penalty itu ada 3 detik, 5 detik, 10 detik, 20 detik, kalau nggak salah juga ada ya, dan 30 detik, dan seterusnya. Tapi kayaknya 30 detik sih yang maksimal ya. Jadi misal gini, Max Verstappen finish posisi kedua di belakang Charles Leclerc dengan gap 3 detik, dan ada Checo Perez yang finish di posisi ketiga dengan gap 7 detik di belakang Charles yang menang ya. Nah, Max tapi kena penalti 5 detik contohnya. Jadi gap waktu Max bakal ditambah 5 detik. Jadi yang harusnya dia jarak gitu 3 detik ke Charles, ditambahlah jadi 8 detik, karena 5 plus 3, 8 detik. Itu berarti juga Checo yang jaraknya 7 detik tadi bakal naik ke posisi kedua dan Max turun ke posisi ketiga karena 7 detik Checo, Max 8 detik. Loh, bisa gitu ya? Walaupun dia finish di posisi kedua jadi posisi ketiga karena penalti gitu. Ya, begitulah sistemnya ya. Tapi Pak, kalau misal kita menang nih terus kena penalti 5 detik dan posisi kedua tuh finish di bawah 5 detik. Berarti kemenangan kita diambil sama posisi kedua itu dong. Anda betul sekali. Buset, rada nggak adil ya Pak. Pernah nggak sih ada kejadian kayak gitu, Pak? Oh, ada, dan minggu depan nanti kita akan bahas salah satu contohnya. Oke, back to the topic. Intinya gitu kalau penalti waktu. Tapi ada cara lain juga untuk nge-serve penalti ini. Gimana tuh? Jadi pas pit stop, misal kalau kena penalti 3 detik lah misalnya. Terus kalian pit nih. Para pit crew-nya harus nunggu 3 detik dulu, baru bisa ganti ban dan lain-lain. Dengan gitu, kalian sudah nge-serve penalti kalian. Dan tidak akan ditambah waktunya saat balapan kelar nanti. Tapi Pak, kalau misalnya nggak ada pit stop lagi gimana? Ya baik lagi ke setelan awal, waktu kalian bakal ditambah saat akhir balapan nanti. Jadi gitu sistem penalti waktu. Ada juga yang namanya stop and go penalty. Jadi penalti ini merupakan hukuman di mana pembalap tuh harus masuk pit dan diem di box mereka selama ya 10 detik lah biasanya. Bener-bener diem di box itu, habis itu balik lagi ke track. Jadi sedikit mirip sama cara nge-serve penalti waktu ketika pit. Cuma bedanya ini bener-bener nggak boleh ngapa-ngapain pas diem 10 detik itu. Mau udah 10 detik langsung gaspol keluar dari pit. Lalu ada juga penalti yang dulu sempat common dan sering banget kita lihat, tapi sekarang udah jarang atau malah udah nggak ada ya, yaitu drive-thru penalty. Nah, drive-thru penalty ini bukan drive-thru ke KFC atau McD ya, tapi pembalap yang kena penalti ini harus masuk ke pit, berada di jalur pit sampai keluar. Jadi berarti ya udah kayak lewat aja gitu. Masuk ke pit, melewati seluruh pit wall, dan keluar. Tapi seperti yang gue bilang tadi, penalti ini tuh udah jarang atau malah hampir nggak pernah dikasih lagi ke pembalap atau tim.
Tapi kalau kalian nonton F1 di era 2010-an, ini penalti udah sering banget kita lihat. Nah, ada juga jenis penalti grid drop. Nah, biasanya jenis penalti ini diberikan setelah sesi qualifying. Nah, maksudnya ialah ketika pembalap kena penalti ini, pembalap tersebut harus turun posisi starting gridnya sesuai dengan porsinya. Kalau 3 grid drop, ya 3 grid turunnya. 5 ya 5, dan seterusnya. Biasanya penalti ini diberikan kepada pembalap yang sengaja atau nggak sengaja ngeblok pembalap lain saat mereka lagi cetak lap atau ketika ada insiden di balapan sebelumnya. Dan pembalap itu dinyatakan bersalah tapi ya udah DNF sehingga nggak bisa kena penalti saat balapan. Atau penalti grid drop ini bisa diberikan apabila pembalap atau tim sudah menggunakan alokasi komponen lebih dari batas. Biasanya di pertengahan musim kita bakal melihat kejadian-kejadian ini. Lalu ada juga penalty points. Nah, ini yang lagi rame nih. Penalty points itu ibarat penalti tambahan, kita bisa bilang gitu, atau ya semacam scoring tambahan lah. Nah, kalau penalty points pembalap tuh kalau udah nyentuh 12 poin, maka pembalap itu bakal kena 1 kali race ban. Jadi nggak bisa ikut balapan selanjutnya setelah dia mengumpulkan 12 poin penalti itu. Loh bang, ini sistem pengumpulan poinnya benar-benar permanen kah bang? Oh tenang, enggak. Karena poin-poin itu bakal expire setelah persis 1 tahun. Jadi misalkan kalian dapat 2 poin di 23 Mei 2023, maka 2 poin itu bakal expired pas 23 Mei 2024. Jadi setahun dia bakal berlakunya. Nah, pembalap yang saat ini mendekati ke 12 poin atau race ban itu ialah Kevin Magnussen. Seperti yang gue bilang di awal video tadi, dia sudah mengkoleksi 10 poin dan kebanyakan itu poinnya juga dari musim ini. Kalau dia dapat 2 poin lagi aja, maka dia akan kena race ban. Jadi dia harus berhati-hati nih, apalagi dia cukup beruntung lolos dari penalti dengan insiden di Monaco Grand Prix kemarin. Oke, jadi itu merupakan jenis-jenis penalti yang ada di F1. Nah, sekarang kita ke beberapa pertanyaan yang mungkin akan kalian tanyakan. Pertama, siapa sih Pak yang punya hak untuk ngasih penalti-penalti ini ke pembalap atau tim? Jawabannya ya race steward, yang mereka adalah ibarat wasit kalau di pertandingan. Oh, jadi mereka juga bisa ngasih keputusan penalti yang kontroversial ya? Sering. Jadi mereka selalu menjadi korban hujatan para fans itu. Sama lah kayak wasit di sepak bola atau pertandingan manapun ya. Kedua, Pak, kalau misal kena race ban kayak kata Anda tadi, itu bisa diganti kah pembalapnya? Bisa, dan biasanya tim bakal menggunakan reserve driver mereka. Oke, jadi seperti sekian dulu untuk pelajaran mengenai jenis penalti hari ini. Jika kalian ada pertanyaan, boleh banget komentar di kolom komentar dan anggap aja itu forum kita. Oke, sekian untuk video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Oke, kelas bubar. Sudah lelah. Seperti biasa, video ini akan ditutup oleh I'm Emma Watson. Thank you for watching.